Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hihin Nur Hayati Sa'diah, mahasiswi Universitas Nusa Putra, jurusan S1 Sistem Informasi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen gunanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Agar perusahaan mencapai tujuan secara optimal, maka selain harus mampu merumuskan strategi, perusahaan juga harus mengimplementasikan strategi secara efektif. Nah, kinerja yang diperoleh perusahaan tidak sekedar ditentukan oleh strategi yang dimiliki, namun lebih sebabkan karena efektivitas perusahaan dan mengimplementasikan perusahaan tersebut. Hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi. Perumusan strategi adalah dua fase paling penting dari proses manajemen strategi. Perumusan strategi berarti menyusun kombinasi strategi dan memilih yang terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dengan demikian mencapai visi organisasi. Ini melibatkan sejumlah langkah yang dilakukan dalam urutan kronologis. Di sisi lain, implementasi strategi mengacu pada pelaksanaan strategi yang dipilih, yaitu mengubah strategi yang dipilih menjadi tindakan untuk realisasi tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan strategi berkaitan dengan kerajinan dan perancangan strategi, dan memilih strategi terbaik untuk dieksekusi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diinginkan. Ini adalah tahap kedua dari proses manajemen strategis. Berikut ini ada 3 aspek utama dari perumusan strategi. Aspek yang pertama yaitu strategi tingkat perusahaan, aspek yang kedua tingkat bisnis atau strategi tingkat kompetitif, aspek yang ketiga yaitu strategi tingkat fungsional. Yang berikutnya yaitu formulasi strategi. Formulasi strategi atau perumusan strategi adalah tugas memilih strategi yang mendukung terciptanya keunggulan kompetitif. Ini adalah bagian dari proses manajemen strategi yang menyangkut pilihan strategi dalam hal di mana dan bagaimana berkompetisi. Formulasi strategi terjadi pada 3 tingkat yang berbeda dari suatu organisasi. Tingkat pertama yaitu tingkat perusahaan, di mana formulasi strategi didasarkan pada tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Tingkat yang kedua yaitu tingkat bisnis, dikenal sebagai perumusan strategi persaingan dan berhubungan dengan perumusan strategi dalam kaitannya dengan setiap area di mana organisasi terlibat. Tingkat yang ketiga yaitu tingkat fungsional, yakni tingkat perumusan strategi yang terkait langsung untuk memastikan bahwa strategi tingkat perusahaan atau tingkat bisnis dapat dicapai melalui serangkaian aktivitas-aktivitas fungsional lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah dalam implementasi strategi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Masalah yang pertama implementasi lambat, yang kedua muncul masalah, yang ketiga koordinasi tidak efektif, yang keempat perhatian yang berlebihan, yang kelima kurangnya kemampuan SDM, yang keenam pelatihan SDM ada di tingkat bawah, yang ketujuh tidak terkendali faktor eksternal, yang kedelapan kualitas pemimpin kurang memadai, yang kesembilan tidak jelas tugas dan aktivitasnya, yang kesepuluh pemantauan aktivitas kurang memadai. Analisis perubahan strategi. Perubahan pasti akan terjadi pada perusahaan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal perusahaan. Nah, perusahaan dapat mungkin harus bisa mengatasi perubahan yang ada di dalam perusahaan. Perubahan juga perlu dianalisis karena dapat berpengaruh pada implementasi strategi. Ada setidaknya 5 level perubahan strategi, yaitu yang pertama, continuation, yaitu perusahaan mengulang strategi yang sama. Yang kedua, routine change, yaitu perubahan yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan untuk meningkatkan daya tarik pasar. Yang ketiga, limited change, yaitu perubahan terjadi karena perusahaan mengeluarkan produk baru. Hal tersebut akan membuat perubahan pada perusahaan. Yang keempat adalah radical change, adalah perubahan yang radikal, biasanya terjadi
karena perusahaan mengubah hal mendasar dalam perubahan tersebut. Yang terakhir adalah organization redirection, yaitu perubahan ini terjadi jika perusahaan mengubah orientasi atau tujuan perusahaan. Organization redirection merupakan perusahaan berubah drastis dan berbeda dari sebelumnya. Nah, perusahaan yang dapat bertahan salah satunya karena dapat menghadapi perubahan di lingkungan eksternal maupun perubahan juga harus terus dipantau. Perubahan yang berasal dari lingkungan luar dapat berupa adanya pesaing baru, krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Perubahan tersebut tentunya akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Pada saat perumusan strategi, terkadang masalah perubahan yang dialami akan datang tidak dapat terdeteksi dengan baik. Saat implementasi strategi, perusahaan sebaiknya peka terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi. Strategi yang dijalankan juga harus disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Macam-macam struktur organisasi. Para manajer strategi harus memperhatikan bagaimana perusahaan mereka akan distruktur agar semua aktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Nah, bentuk struktur organisasi diantaranya adalah yang pertama, struktur organisasi sederhana, yang kedua, struktur organisasi fungsional, yang ketiga, struktur organisasi divisional, yang keempat, struktur strategi business unit atau SBU, yang kelima, struktur organisasi matriks. Selanjutnya adalah budaya organisasi dan kepemimpinan. Budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama, yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasinya. Fungsinya ialah tanpa budaya organisasi, kinerja para anggotanya tidak dapat berjalan secara optimal. Itu sebabnya budaya organisasi menjadi hal krusial yang wajib dimiliki setiap organisasi atau perusahaan. Karakteristik budaya baik dan benar. Yang pertama, memiliki identitas resmi. Yang kedua, mampu memberi status pada karyawannya. Yang ketiga, mempunyai visi dan misi. Yang keempat, manajemen mampu bersikap transparan. Yang kelima, memperhatikan kebutuhan karyawan. Selanjutnya, contoh budaya organisasi. Di sini mengambil contoh Facebook. Facebook memiliki budaya organisasi kerja yang dapat mendorong karyawannya untuk bersikap kompetitif, namun tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Hal ini dikarenakan karyawan Facebook diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Selanjutnya, kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk mengantarkan sebuah organisasi mencapai visi dan misinya melalui strategi, struktur, dan sistem yang paling efektif. Ada beberapa peran kepemimpinan, diantaranya adalah yang pertama adalah kreator, yaitu berperan melahirkan organisasi yang dilandasi visi dan misi dan semangat yang ia bagi kepada para pengikutnya. Yang kedua adalah akselerator, yaitu bertugas menerjemahkan visi dan misi ke dalam struktur, sistem, dan prosedur sehingga organisasi dapat tumbuh dalam keteraturan. Yang ketiga yaitu sustainer, mengusahakan perbaikan efisiensi, menyempurnakan tugas-tugas organisasi sehingga dapat berjalan lebih lancar dan mampu menjalin komunikasi dengan pihak eksternal seperti media dan analis. Yang ketiga yaitu transformer, menahan laju penurunan. Hal ini berarti mengubah proses dan arah serta meredefinisi misi organisasi. Yang selanjutnya adalah terminator, memadu organisasi menuju akhir ekstensinya atau membantu organisasi terlahir kembali dalam bentuk yang baru. Kemudian evaluasi strategi. Evaluasi strategi yaitu tahap mengevaluasi strategi ini adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui pada saat di mana ada strategi yang sudah dirumuskan tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Proses evaluasi strategi. Yang pertama, mengkaji ulang landasan strategi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, kriteria kuantitatif. Aspek yang kedua, kriteria kualitatif. Kemudian tindakan korektif. Contoh tindakan korektif yang pertama, perubahan struktur organisasi. Yang kedua, pergantian karyawan. Yang ketiga, penciptaan kebijakan baru. Yang keempat, penetapan atau
informasi yang efektif. Yang pertama, ekonomis, yaitu terlalu banyak informasi bisa sama saja buruknya dengan terlalu sedikit informasi. Yang kedua, bermakna, yang harus berhubungan erat dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, tepat waktu. Pada beberapa kondisi, manajer membutuhkan informasi setiap hari, bahkan setiap waktu. Yang keempat adalah real. Evaluasi strategi harus dirancang untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton, dan bila ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya Yinur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.